Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Baru saja pertandingan antara Indonesia dan St. Kitts and Nevis selesai. Dan tentunya kita semua sudah tahu hasilnya. Indonesia berhasil menang 4-0. Dan gol-gol diciptakan oleh brace dari Beckham Putra atau Etam di menit ke-15 dan 25. Kemudian ada juga tambahan dari gol Ole di menit ke-53 atau di awal babak yang kedua. Dan juga dilengkapi oleh gol debut dari Mauro Zelstra di menit ke-75. Dan ini tentunya hasil yang sangat positif mengawali debut dari John Hartman, pelatih baru tim nasional Indonesia di FIFA Series kali ini. Hasil yang disambut positif oleh banyak fans sepak bola Indonesia. Dan ini satu permulaan yang cukup baik dari pelatih John Hartman, dan kita senang semua karena para pemain juga cukup merata ya memberikan kontribusinya. Memang ada 1-2 catatan, tapi kita harus menilainya juga secara proporsional dan juga objektif ya. Pertama, secara umum memang di awal-awal kita lihat St. Kitts and Nevis cukup agresif ya menekan pertahanan kita, dan beruntung kita punya Jordi Amat di tengah ya. Jadi dia cukup baik dalam mengatur irama, meredam serangan dari lawan. Bahkan St. Kitts sempat mendapatkan tendangan penjuru di awal-awal, agak sedikit ngagetin lah sedikit ya, tapi kemudian perlahan tapi pasti kualitas memang nggak bisa bohong. Satu peringkat 121 sebelum pertandingan ya. Kemudian St. Kitts itu peringkat 154. Dan kemudian ada satu puzzle yang sangat penting, dan ini juga gue yakin pengamatan yang cerdas dari John Hartman dengan menaruh Ole Romney sebagai free roll. Nah, itu kata kuncinya. Semua orang expect dia akan menjadi target man, tapi John Hartman punya analisa dan penilaian yang lebih tajam. Dia melihat Ole Romney punya kapasitas dalam melakukan tusukan-tusukan, dan kemudian dia memberikan satu umpan progresif ke depan, throw in dari Rizky Ridho, kemudian langsung didorong kepada Beckham Putra, lolos jebakan offside, dan one-on-one dengan kiper St. Kitts and Nevis yang lebih mirip dengan pemain rugby ya, badannya besar sekali, dan 1-0. Dan kemudian gol kedua juga hasil lolos dari jebakan offside, langsung dihujamkan bola ke kiri gawang dari St. Kitts and Nevis. Di babak yang kedua Ole gantian yang menciptakan gol dari scrimmage ya. Ini diawali dari tendangan penjuru. Beberapa kali para pemain kita juga sebenarnya cukup punya peluang dari tendangan penjuru. Justin Abner ada di akhir pertandingan, dia tahan bola ditendang kencang tapi masih melayang. JHS juga sempat ada peluang, tapi kemudian gol lahir dari Ole Romney, gol ketiga, dan sebelum akhirnya ditutup oleh Mauro Zelstra juga sama. Ini kalau kita lihat 3 gol ini hasil dari lolos jebakan offside. Kemudian dengan tenang Mauro Zelstra flashing bola ke sisi kiri gawang dari St. Kitts and Nevis ya. Jadi kemenangan ini tentunya bukan hanya sekedar kemenangan. Memang nggak bisa juga kita buru-buru untuk euforia mengatakan bahwa wah ini bakal bagaimana enggak ya. Tapi yang pasti ini sebuah start yang sangat bagus, dan kalau kita lihat di ranking FIFA saat ini yang paling penting teman-teman sebenarnya. Jadi bukan sekedar perdebatan hasil ini bagaimana enggak. Tapi kalau kita lihat live ini di peringkat FIFA, ini kita sekarang bergeser dari kemarin 122, kemudian tanpa main kita bergeser ke 121 karena ada gua nggak tahu ya klub lain lah yang kalah sehingga poinnya turun, dan kemudian malam ini kita resmi bergeser ke peringkat 120. Nah, satu yang penting yang perlu diingat selain melihat chemistry sentuhan di bawah John Hartman, tapi juga proyeksi untuk menggeser Korea Utara di peringkat 118. Nih, kalau kita berhasil menggeser Korea Utara di peringkat 118, intinya kita lebih di atas Korea Utara. Maka kalau kalian lihat di drawing Piala Asia nanti, saat ini kita ada di pot 4. Kalau kita bisa menggeser Korea Utara, maka Korea Utara akan ke pot 4, kita ke pot 3. Dan ini tentunya mengurangi potensi kita untuk bertemu lawan-lawan berat di Piala Asia nanti bulan Januari dan Februari, yang drawingnya sementara ini dipospon, harusnya 11 April di Riyadh ya, karena kita tahu eskalasi di Timur Tengah ini ya tidak menentu. Nah, balik lagi ke pertandingan, banyak hal positif juga yang bisa kita ambil dari pertandingan semalam di Gelora Bung Karno. Pertama tentunya lapangannya bagus, dan ini membuat permainan tim nasional kita yang banyak mengandalkan kaki ke kaki berkembang secara oke. Kemudian bagaimana lini belakangnya juga cukup kompak,
dan kita lihat bagaimana John Hartman sangat adaptif ya. Kita lihat bagaimana dia juga sempat memainkan pola 4 back, duet di jantung pertahanan itu Elkan Bagot dan Jai, luar biasa. Kalau bola-bola atas sudah dah game over. Kemudian di kiri Donitri juga banyak yang sedikit meragukan, tapi ternyata membuktikan dengan baik. Demikian juga Beckham Putra, banyak yang meragukan, tapi moral story dari Beckham Putra adalah ketika kamu diragukan, ketika kamu dihujat, jawablah dengan bukti di lapangan, dan itulah yang dilakukan oleh Etam. Dan juga pemain lainnya di kanan juga Kevin Dix, gua rasa di sayap kanan juga nggak perlu banyak dibahas, dia banyak juga melakukan tusukan-tusukan, dan Rizky Ridho juga sama, cukup solid dalam menjaga lini pertahanan kita, dan ada 1-2 kali dia melakukan intercept dengan sangat positif. Kemudian di tengah tadi Ahmad sudah gua singgung, banyak yang bertanya-tanya soal peran Jordi Amat. Ini memang kalau gua mungkin kita sama, mungkin enggak. Gue lebih senang melihat dia bermain sebagai DM saat menghadapi Libya di TC sebelum Piala Asia 2024 lalu. Itu memang dia dimainkan oleh Sintayong saat itu sebagai DM, dan John Hartman melihat hal yang sama. Dia punya kemampuan itu, dan gua rasa dan Persija pun dia banyak memainkan peran sebagai DM. Jadi ini satu keputusan yang sangat detail dari John Hartman, dan kita berharap nanti kemungkinan besar dia akan menjadi tulang punggung di Piala AFF 2026 kali ini bulan Juli dan Agustus, dan gua rasa itu akan menjadi panggung buat dia, karena pemain diaspora lainnya yang abroad itu kemungkinan besar tidak bisa ditampilkan. Nah, kita bergeser ke depan. Tadi gue udah bahas soal Ole, peran Ole itu sangat luar biasa. Gue rasa man of the match-nya antara Beckham dan Ole. Nanti kalian pilih siapa yang menurut kalian terbaik, apakah Beckham atau Ole, dan gak usah berantem. Ya beda-beda silakan, sama. Gue cuman pengen lihat pandangan kalian dan analisanya. Yang pasti luar biasa ya penampilan dari Ole yang satu ini memang, tapi karena peran juga dari pelatih. Jadi kadang-kadang pemain bagus enggak itu juga banyak dikatrol oleh pelatih yang ngerti untuk memaksimalkan kemampuan dari si pemain. Maka dari itu gue bilang, sepanjang setahun ini yang kita lihat bukan sekedar gelar, tapi juga bagaimana seorang pelatih itu bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan salah satunya itu terlihat dari Ole. Dia bisa melihat ada yang tidak terlihat oleh orang lain atau pelatih lain, kemudian dikembangkan, diimplementasikan, dan jadi sebuah ketajaman di lini depan ya. Walaupun catatannya adalah ini adalah St. Kitts and Nevis, peringkatnya berjarak 30 lebih dari kita, jadi kita juga jangan terlalu cepat puas, karena nanti yang paling penting atau yang paling bisa menjadi tolak ukur adalah ketika kita nanti menghadapi Bulgaria tanggal 30, di mana nanti gua akan hadir di Gelora Bung Karno. Nah, kemudian satu lagi Beckham Putra itu luar biasa bagus, dan gue salam respect dengan Beckham. Gue masih ingat pertama kali ketika dia dipanggil secara mendadak di TC di Bali, orangnya bagus secara public speaking, dan itu dia dalam beberapa kesempatan dia tidak terlalu menghiraukan hujatan-hujatan ataupun kritikan. Gak ada masalah ya, gue juga sering dikritik, tapi ya kita perbaikin diri, karena juga itu justru untuk memberitahu kita atau menjadi mirror buat kita, semacam kaca kalau ada kekurangan. Nah, satu mungkin catatan buat Ramadan Sananta begini, memang dia tadi banyak beberapa kali membuang kesempatan. Ada ketika harusnya di shooting, harusnya dioper, ada Beckham Putra kosong dia nggak oper, tapi ketika harusnya dioper dia malah shooting. Kemudian juga ada benturan yang beberapa kali dia malah jatuh, tapi juga ada satu kali soloran dia menghasilkan tendangan bebas. Dan dengan bijak John Hartman tidak langsung menarik dia. Ketika mulai melakukan rotasi menit ke 58 ya, ada Kevin Dix, Jordi Amat, kemudian Jai dan Verdong yang ditarik keluar, kemudian dia masih memberikan kesempatan kepada Sananta. Ini bagus banget menurut gua, dan nggak ada masalah ya, karena nggak mungkin selalu setiap pertandingan itu 11 pemainnya itu main bagus. Kali ini Sananta belum terlalu maksimal, it's okay, nggak apa-apa. Kita nggak pernah tahu, suatu saat yang lain lagi drop, dia mainnya lagi bagus, tapi kita lihat semangatnya dan chemistry-nya bermain sebagai kolektif itu sangat terasa. Dan ini yang sangat gue suka dari John Hartman, bagaimana dia bisa menciptakan kolektivitas di antara satu sama dengan pemain lainnya. Nah, tentunya beberapa pemain juga dimasukkan sebagai reaksi dari John Hartman yang sepanjang pertandingan banyak memberikan instruksi dari pinggir lapangan, sehingga pemain kelihatannya cukup alert kalau ada apa-apa. Ada Ragnar tadi yang dipanggil juga, Eliano juga kelihatannya agak cukup nafsu ya, pengen cetak gol, which is nggak ada masalah, tapi mungkin next time bisa lebih kolektif lagi. Lalu Justin Hapner tadi udah gue bahas, harus agak lebih waspada nih, karena saingan dia sekarang ada Elkan Bagot yang tampil luar biasa tadi, bola-bola atas berapa kali kita lihat bisa menghalau. Kemudian juga ada Joe Pelupesi yang tentunya sebenarnya ini akan kemungkinan besar akan starter, kemungkinan besar ya, ketika menghadapi Bulgaria nanti, tim yang berperingkat 80-an. Tentunya ini berat sekali, dan mereka sudah memberikan pesan yang sangat serius ketika menghajar
ya Solomon Island 10-2 tanpa balas. Lawan Bulgaria kita semua nggak sabar menanti the best version, lebih baik lagi dari tim nasional kita di bawah pelatih John Hartman. Teman-teman semua gak usah panjang lebar, ini dulu ya hasil kemenangan pertama di debut John Hartman. Pertandingan pertama setelah kita menunggu 165 hari sejak lawan Irak. Semoga tren positif ini terus berlanjut dan kita bisa meraih hasil-hasil positif di checkpoint berikutnya. Sampai nanti di pertandingan lawan Bulgaria dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Adios.